Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat datang para sahabat, mari kita sambut hari ini dengan semangat. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast 123 Siniar KPP Madya Medan. Kawan pajak, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kawan pajak masih tetap sehat dan semangat ya, dimanapun kawan pajak berada. Kembali lagi bersama saya, Korea Audita Tampu Bolon, penyuluh KPP Madya Medan. Tentunya kita hari ini masih dengan narasumber kita yang keren-keren. Dari tim penyuluh KPP Madya Medan ada Bang Leonard Simorangkir. Halo kawan pajak, semoga kawan pajak tetap sehat selalu. Juga ada Bang Mistiar Apriliansyah. Ya, semangat pagi kawan pajak, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, kawan pajak, pada hari ini kita akan membahas tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PESIAP. Nah, bisa juga disebut dengan Cortex Administration System. Nanti sepanjang podcast ini akan kita sebut dengan Cortex ya, kawan pajak. Nah, pasti kawan pajak sudah banyak mendengar ya, abang-abang. Kan sudah beberapa kali disounding, disosialisasi baik oleh KPP Madya Medan maupun di media sosial oleh Ditjen Pajak maupun oleh KPP Madya Medan. Nah, di podcast 123 kali ini kita akan membahas tentang Cortex. Nantinya Cortex ini akan ada 21 proses bisnis ya kawan pajak. Nah, dari 21 proses bisnis ini akan ada 6 proses bisnis yang akan berkaitan langsung dengan wajib pajak. Nah, dari 6 proses bisnis ini ada yang pertama yaitu proses bisnis registrasi. Yang kedua ada proses bisnis TAM atau Taxpayer Account Management. Yang ketiga ada pelaporan SPT. Kemudian yang keempat pembayaran. Kemudian yang kelima pelayanan edukasi. Dan yang keenam penegakan hukum. Hari ini kita akan khusus lebih dalam membahas tentang hanya salah satu proses bisnis, yaitu yang pertama proses bisnis registrasi. Nah, bagi kawan pajak yang penasaran, gimana sih nanti ke depannya pembaruan di DJP ini terkait Cortex? Untuk proses bisnis registrasi akan kita bahas secara mendalam selama 30 menit ke depan bersama tim penyuluh KPP Madya Medan. Nah, kita akan bahas dengan tanya jawab ya, abang-abang ya. Ya, boleh Kak Kori. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama, penjelasan tentang apa sih sebenarnya PESIAP atau Cortex ini. Bisa dijelasin nggak, Bang Lima? Baik, terima kasih Kak Kori, kawan pajak. Jadi ya cukup yang didengung-dengungkan ini ya Kak Kori, kawan pajak di belakangan ini tentang perubahan sistem ini atau Cortex ini ya. Jadi sedikit bercerita nih kawan pajak ya. Jadi sebenarnya idenya boleh dibilang sudah sudah dari lama juga ya. Dari lama, kalau selama saya berkarir di DJP itu pernah dengar dulu ada SIN nih. Itu Kak Kori ya, kawan pajak. Eranya SBY itu. Iya, SIN itu atau Single Identification Number ya. Kemudian ada lagi Pintar, sistem Pintar. Cuman memang sistem itu tidak bisa dibilang tidak tuntas nih. Tidak tuntas. Kak Kori Bang Mistiar ya. Iya. Nah, terakhir ini coba maksudnya semoga bisa berhasil ini ya project Citas ini atau Cortex ini ya. Nah, tadi pertanyaan apa sih sebenarnya Cortex ini ya? Jadi Cortex ini sistem inti administrasi perpajakan. Jadi memang sedikit mengutipnya, kalau perubahan itu kan sesuatu yang pasti nih Kak Kori, Bang Mistiar. Jadi tentu perubahannya diharapkan ke arah yang lebih baik. Betul. Nah, jadi terkait yang ini proyek redesign dan re-engineering ini bahasanya agak tapi kalau kita bahasakan lebih sederhana merancang ulang atau mengatur ulang atau membarui lah pembaruan. Jadi pembaruan proses administrasi perpajakan melalui ada 4 poin ya. Saya coba bacakan. Yang pertama itu pembangunan sistem informasi berbasis COTS atau Commercial of the Self. Ini kira-kira nih kawan pajak. Ya, ini lagi-lagi istilahnya ini ya. Jadi kalau kita bahasakan nih aplikasi yang coba melayani keseluruhan. Jadi bisa dibilang kayak one for all atau all for one ya. Ya, jadi satu aplikasi yang nanti akan melayani seluruh
layanan administrasi perpajakan. Aplikasi Kira-kira yang, seperti itu. yang dirangkum dalam satu aplikasi ya Bang? Iya, Banyak benar, aplikasi Bang dirangkum. Seperti one stop service gitu Wah, Bisa ya Bang jadi, ya. ya. Iya. Nah, poin kedua adalah pembenahan basis data perpajakan. Ini cukup panjang sih dari dulu pembenahan, tapi mudah-mudahan dengan Cortex ini nanti bisa dibilang pembenahannya final nanti ya, Final. kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada poin ketiga tuh agar sistem perpajakan menjadi lebih mantap. Mantap. Mantap tadi. Mantap ya, mantap itu mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. dan pasti. Ya, semoga ya Bang, Iya, secara kawan iya. pajak ya. Nah, poin yang keempat atau yang terakhir ya kawan pajak, untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi kira-kira seperti itu. Itu sih gambaran awal si Cortex itu, Kak Kori, kawan pajak ya. Baik Bang Leo. Bang Mistiar, tadi kan disebutkan Bang Leo ya. Jadi ini sebenarnya sudah lama direncanakan ya Iya. Bang ya. Tapi masih sedang dalam proses. Mungkin tahun ini ya Bang ya. Ya, semoga di tahun ini ya. Tahun ini akan diterapkan ya Bang ya. Iya. Jadi Bang, sebenarnya kenapa sih Bang perlu dilakukan pembaruan ini? Ya, tentunya kenapa harus dilakukan pembaruan? Artinya ada yang sesuatu yang memang belum selesai ya Bang ya, yang seperti Abang ceritakan tadi. Belum optimal. Belum mungkin ya. optimal. Jadi banyak proses-proses bisnis itu yang belum optimal, baik itu di luar maupun di internal DJP itu sendiri. Jadi memang harus diperbarui melalui dari PSIAP itu sendiri. Itu yang kedua, beban akses dan pengolahan data itu juga cukup ini ya Bang, cukup bukan merepotkan sih, tapi cukup menambah effort untuk kita memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada wajib pajak. Tentunya kan kita kan harus lebih effort lagi dong untuk lebih memberikan ini ya pelayanannya kepada wajib pajak. Terus yang ketiga ini yang paling seiring dengan dunia teknologi yang sudah berkembang Bang. Jadi semakin berkembang dunia digital, jadi tentunya kita nggak mungkin dong tetap stuck in the middle, tapi kan kita kan harus juga ikut berkembang. Jadi dengan adanya pembaruan ini juga akan mengikuti arah yang perkembangan daripada teknologi itu sendiri juga. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman ya Bang. Benar, Menjadi benar lebih sekali. maju. Iya. Bang Leo, sejak kapan sebenarnya mulai nih Bang? Katanya sudah lama rencananya. Jadi sebenarnya mulai dibangun itu sejak kapan Bang, Cortex ini? Baik, Kak Kori, kawan pajak. Jadi emang tadi sudah saya singgung juga, bahkan mulai dari dulu ya, kalau kita lihat idenya dari SIN malah ya. Nah, tapi terkait Cortex ini, dia ada payung hukumnya nih, Bang Mistiar, kawan pajak Kak Kori ya. Itu Perpres nomor 40 tahun 2018. Jadi udah termasuk lumayan lama juga. Lumayan lama juga. Dan Cortex-nya belum launching ya. Tapi diharapkan tahun ini ya launchingnya. Iya. Nah, jadi memang payung hukumnya itu Perpres 40 tahun 2018 itu tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Itu tanggal 3 Mei 2018. Nah, kemudian implementasinya sendiri itu baru di 2021 itu. Kawan pajak Kak Korea, Bang Mistiar. Itu ini ada lima tahap ya. Yang pertama itu, ini menggunakan istilah Inggris lagi. High level design itu dimulai Januari sampai Maret 2021. Jadi di tahap ini memang Cortex itu masih dalam proses rancangan ya, masih iya. perancangan ya. Baik itu terkait proses bisnisnya, sistem informasinya, kemudian infrastrukturnya, dan kemudian pendukung-pendukung lainnya seperti jaringan maupun perangkat kerasnya. Itu high level design. Kemudian lanjut itu di April hingga September 2021 itu detail design. Itu yang terkait merumuskan secara lebih detail ya kawan pajak ya, lebih detail rancangan proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukungnya. Nah, kemudian di tahap ketiga itu ada build and test, itu dimulai Juni 2021 hingga April 2023. Nah, ini tahap pembangunan si aplikasi itu sendiri nih, kawan pajak ya. Nah, kemudian tahap keempat adalah deploy. Deploy itu dimulai di Juni 2023 ya. Itu tahap penerapan yang didahului dengan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan pegawai. Jadi ini tahap-tahap yang boleh diperkenalkan sih sebenarnya. Tapi mungkin dia sampai saat ini bersifat hands-on ya, Kak Kori ya. Nah, kemudian yang kelima nanti adalah support, itu di Januari hingga Desember 2024. Sebenarnya kita udah masuk tahap ini ya, di tahap support ini ya. Ini
berupa dukungan dan support atas implementasi sistem inti yang baru. Jadi kira-kira seperti jadi dia udah dimulai 2021 itu Kak Kori, kawan pajak ya. Melalui Jadi perpres udah tadi. lumayan lama juga nih. Ini harusnya di 2024 segera bisa launching supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai gitu ya. Ternyata sudah lama juga ya, Ya, Bang ya, dan sudah bahkan perpresnya di perpresnya sudah ada. 2018 ya. 2018 ya. Semoga tahun ini bisa berjalan ya, Bang ya, Bisa dengan lancar. terimplementasi Ya. di tahun ini. Ya, kemudian kawan pajak nih Bang Mistiar, tadi kan sudah disebutkan sedikit ya di awal. Jadi di pembaharuan sistem inti DJP ini nanti disebut Cortex akan ada beberapa proses bisnis. Boleh dijelaskan sedikit Bang? Ya, tentunya tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Kori ya, Bang ya. Ada 21 proses bisnis yang sedang dirancang ulang. Namun ada 6 proses bisnis yang memang berkaitan langsung dengan wajib pajak. Itu seperti halnya registrasi, pembayaran, pelaporan, layanan dan edukasi, kemudian taxpayer akun manajemen, dan juga penegakan hukum. Nah, dari 6 proses bisnis tersebut, tentunya dia akan dirangkum ke dalam satu portal, itu yang bernama portal wajib pajak atau taxpayer portal. Jadi itulah yang nanti untuk sementara ini yang akan kita sampaikan infonya untuk mulai dari sekarang nih Bang. Registrasi. Registrasi kita sampaikan sampai dengan 6 probis tersebut harus kita sampaikan kepada wajib pajak. Karena kenapa? Tadi sudah kita sebutkan itu yang berkaitan langsung dengan wajib pajak itu sendiri. Begitu Pak Kori. Ya. Perubahan cukup besar ya Bang ya. Cukup Berarti besar. sekarang hanya ada satu aplikasi yaitu Taxpayer Portal. Benar. Oke. Namun ini tetap kita sampaikan juga Bang ya, ini masih disclaimer juga ya, harus Ya. kita sampaikan juga bahwasanya perubahan terjadi suatu iya, perubahan bisa terjadi suatu waktu. Memang ini bersifat web ya Bang, ya. Mungkin kita bisa katakan web, bukan nantinya aplikasi ya. iya berbentuk web sih ya. Bentuk web ya. Berbentuk web. Web based, jadi tentunya lebih dinamis sih. Apabila terjadi perubahan aturan, dia juga ikut berubah. Jadi tentunya ini disclaimer sekali lagi kepada kawan pajak, apabila terjadi perubahan regulasi, tentunya dari si proses bisnis itu sendiri juga akan ikut berubah. Begitu Mbak Kori. Ya Bang, pastinya perubahan-perubahan ini berupaya memberikan kemudahan Kemudahan. lebih kepada wajib pajak, begitu ya Bang ya. Betul. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bang Leo. Baik, Kak Kori. Kita kan tadi Bang Mistiar sudah membahas beberapa proses bisnis. Nah, kita akan masuk ke proses bisnis yang akan kita bahas dalam siniar ini, yaitu proses bisnis registrasi. Boleh tolong dijelasin Bang Leo, proses bisnis registrasi itu sebenarnya apa? Baik, Kak Kori, kawan pajak tadi 21 Proses bisnis, ya. betul. Bang Mister ya cukup banyak ya. Arti bisa dibilang nanti kayaknya bisa berubah total nanti sebenarnya ya. Iya. Nah, yang bersentuhan dengan wajib pajak langsung tuh hanya 6 proses bisnis. Yang pertama ini yang kita awal itu kita coba obrol ini ke kawan pajak terkait registrasi ya. Nah, lantas tadi pertanyaannya apa sih sebenarnya registrasi ya? Sebenarnya kalau konsep registrasi kalau kita terjemahkan secara harfiah dari bahasa Inggris pendaftaran ya. Nah, ternyata kawan pajak ya tidak sesimpel itu atau tidak sesederhana itu ternyata registrasi ya. Nah, registrasi itu kalau kita jelaskan kembali sini ya kawan pajak, registrasi itu mencakup kalau konsep apa nih Bang Mister? Kalau konsep komputer database nih ya. Betul, database. Itu kan ada tambah nih, Iya. tambah, update dan delete. Nah, jadi ketiga ini sih sebenarnya yang termasuk definisi dari si registrasi. Ya, ada istilah pendaftaran baru, Iya. atau perubahan maupun penghapusan. Nah, itu dia. Itu Iya. sederhananya terkait registrasi. Nah, jadi proses bisnis registrasi merupakan proses bisnis dalam rangka pembentukan, pemutakhiran ini tadi yang perubahan ya, perubahannya pemutakhiran dan penghapusan data dan atau status wajib pajak. Jadi memang ketiga itu dia ya, termasuk yang registrasi, dalam lingkup registrasi ada yang ketiga itu. Nah, tujuannya untuk menyediakan data profil wajib pajak yang tentunya lengkap, akurat, dan mutakhir. Sehingga bermanfaat bagi seluruh proses bisnis pada Cortex. Jadi memang diawali dengan data yang andal ini nih. Andal. Untuk kemudian dilanjutkan dengan proses-proses administrasi perpajakan. Begitu Kak Kori, kawan pajak. Bang Leo. Kemudian Bang Mistiar, jadi apa sebenarnya keunggulan dari proses bisnis yang baru ini di Cortex, proses bisnis registrasi?
Iya, keunggulan ya. Itu keunggulan, semoga ini dapat terimplementasi ya Bang ya, nanti Ya. ke depan ya. Tapi kita hanya bisa ceritakan dulu apa sih yang keunggulan-keunggulannya itu yang Ya, kawan pajak mungkin tidak kaget nanti tidak ada kaget ya. perubahan yang termasuk perubahan besar ini ya. Betul, betul Bang. Itu salah satunya adalah tempat dan saluran pendaftaran. Itu tentunya dapat dilakukan di unit manapun. Jadi borderless, bisa di KPP manapun. Biarpun dia berdomisili di satu tempat, tapi ada KPP lain yang memang tidak ini, ada di lingkungan dia bisa bertanya ataupun mendaftar di KPP tersebut. Borderless ya, itu artinya. Kemudian bisa dari pos dan saluran digital dan maupun dari rekening pajak. Jadi serta untuk diperluas melalui OSS. OSS itu adalah online ya, single submission ya Bang ya. Iya, benar. Untuk usahawan, kemudian untuk SABU, Sistem Administrasi Badan Hukum, kemudian SABH untuk badan usaha dan badan hukum. Tadi SABU adalah untuk badan hukum, untuk badan usaha, SHBH adalah untuk badan hukum, dan terakhir adalah penyedia jasa aplikasi, itu ada pihak ketiga atau PJAP. Nah, kemudian yang kedua itu adalah validasi data, itu melalui instansi dari pihak ketiga, jadi seperti di Sukcapil. Nah, jadi dari single source of truth. Jadi seperti di Sukcapil sekarang kan sudah berjalan ya pemadanan NIK Pemadanan NIK, menjadi NPP menjadi NIK atau sebaliknya. Itu tentunya dibantu oleh dari dinas di Sukcapil. Jadi tentunya data-data dari NIK tersebut harus tervalidasi terlebih dahulu ke Dukcapil. Kemudian jumlah digit NPWP itu tetap pada 16 digit, tidak terbatas dengan adanya persediaan pada saat ini. Dan kemudian ini banyak nih keunggulan-keunggulannya. Identitas wajib pajak orang pribadi berbasis NIK dan digunakan oleh banyak pihak ketiga seperti di Dukcapil tadi Bang. Itu salah satu mungkin kenapa kita harus mensinkronkan validasi dengan NIK tersebut. Jadi untuk memudahkan yang pertama tadi integrasi, yang kedua untuk pertukaran data. Karena kita kan formatnya sudah sama dong dengan NIK tersebut. Ya. Kemudian profil wajib pajak itu memuat daftar unit keluarga serta data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya, baik itu pengurus, kepemilikan, modal, dan lain-lain. Kemudian nih untuk identitas wajib pajak cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha atau TKU, tempat kegiatan usaha yang melekat pada satu NPP terpusat, jadi tidak ada cabang lagi Bang. Kemudian pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur. Nah dulunya kan kalau untuk kita memohon untuk PKP itu kan kita kan harus di survei dulu di lapangan. Nah kemudian baru akan dikeluarkan nomor PKP-nya. Kemudian wajib pajak datang ke kantor untuk memvalidasi atau memperoleh aktivasi. Nah tapi sekarang tidak perlu lagi. Sesuai aturannya itu memang maksimal 10 hari, namun bisa dikeluarkan dalam 1 hari. Tergantung dari CRM atau Compliance Risk Management daripada si wajib pajak itu sendiri. Misalnya nanti resiko yang ditimbulkan itu lebih rendah, tentunya nomor PKP langsung diterbitkan berikut dengan nomor fakturnya. Langsung diaktifasi dari aplikasinya. Kemudian geotagging, nah ini menarik nih. Terintegrasi dengan proses pendaftaran, diterapkan atas setiap alamat, baik subjek maupun objek pajak dapat dilakukan oleh Fiskus maupun wajib pajak. Jadi bisa Koordinat nanti dia Bang ya? Betul Bang. Ada koordinatnya. Iya, bisa self-assessment ataupun office assessment. Kemudian akses layanan digital, akses digital dan sertifikat elektronik itu terintegrasi dalam akun wajib pajak. Dan validasi dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur face recognition. Canggih sekali. Canggih sekali ya Bang. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah Bang. Kemudian informasi bagi wajib pajak baru akan dikirim starter pack. Nah, mungkin goodie bag ya dikirim gitu ya bagi yang mendaftarkan wajib pajak baru ya Bang ya. Ke email setelah pendaftaran berhasil. Nah, kemudian multiple fields. Wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu KLU atau kode lapangan usaha, mencantumkan semua alamat, baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail, baik itu email, nomor telepon. Kemudian layanan mandiri. Nah, ini yang terakhir, wajib pajak dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari portal WP. Jadi lebih mandiri ya Bang ya. Tidak perlu datang ke kantor untuk mencetak segala jenis dokumen, bisa dilakukan di mana saja. Baik, begitu Pak Kori.
Luar biasa ya Bang Ada ya. 12. Itu keunggulan-keunggulannya. Keunggulannya dibandingkan dengan yang ada sekarang ya Bang ya. Yang iya, semoga bisa Semoga diimplementasi ya. terlaksana di tahun ini ya Bang ya. Benar. Eh, Tadi kan udah dibahas ya Bang Leo ya terkait pendaftaran itu tadi ada seperti misalnya menambah, update atau delete. Jadi Ya. sebenarnya yang bisa dilakukan wajib pajak di Probis registrasi itu apa aja Bang? Baik, tadi sebenarnya sudah disinggung nih ya Kak Gor ya, kanun pajak terkait registrasi itu apa sih registrasi tadi udah kita coba pakai bahasa sederhana yang komputer itu ya, tambah, update dan delete ya. Sebenarnya itu ya. Nah, tapi di sini ada 6 poin ya. Proses bisnis registrasi itu mencakup yang pertama itu pendaftaran wajib pajak ya. Kemudian aktivasi akun wajib pajak. Nah, ini ada akun nanti ya untuk melaksanakan yang terkait keunggulan-keunggulan tadi juga ya Bang. Betul. Mister ya. Seperti layanan mandiri nanti kan mulai dari akun itu ya. Iya. Nah, yang ketiga nanti ada tanda tangan elektronik. Nah, jadi memang bersifat digital nih kawan pajak nanti memang dengan Cortex nih siap-siap kawan pajak memang Harus menyiapkan ya. upgrade lah. Upgrade ya. Upgrade. Makanya kita pun dari pihak DJBS terus nanti akan mengedukasi terkait Cortex ini ya. Yang keempat adalah perubahan data dan status wajib pajak. Ini terkait update ya. Kalau ada misalnya ya tentu perubahan data lah bisa dilakukan ya. Nah, kemudian ada kelima adalah pemindahan wajib pajak. Nah, ini juga termasuk sebagai proses bisnis registrasi. Yang terakhir adalah penghapusan NPWP. Jadi ada 6 terkait dengan proses bisnis registrasi ini. Begitu, Kak Kori, kawan pajak. Bang Mistiar masih terkait dengan keunggulan-keunggulan dari perubahan di Cortex ini Bang. Jadi manfaat apa saja yang bisa diterima oleh kawan pajak nantinya? Nah, tentunya seperti kembali yang di awal tadi Bang ya, memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dengan mantap. 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 Jadi mudah, akurat, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Namun itu tentunya ada juga dong apa sih kemudahan itu yang diberikan? Itu kemudahan akses, memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Kemudian andal. Andal itu adalah memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses WP dengan mudah. Berarti seperti ini ya, seperti cermin ya Bang ya. Apa yang dilakukan oleh Fiskus juga bisa diketahui oleh wajib pajak. Jadi cermin timbal balik gitu diakses dia, ya? Bisa diakses ya Bang. Apa dikerjakan oleh oleh Fiskus bisa diketahui oleh wajib pajak. Begitu juga sebaliknya. Kemudian terintegrasi, menyajikan data atau informasi perpajakan dalam satu aplikasi. Dan yang terakhir adalah komprehensif, menampilkan data atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Jadi memang lebih dipermudah ya Bang ya dalam halnya dengan Cortex ini. Semoga begitu Mbak Kori. Semoga ya Bang Mistiar Kembali ya, terwujud semoga ya. segala keunggulan dan kemudahan ini. Kemudian Bang Leo Ya. terkait perubahan ini Bang Leo. Apakah saat ini banyak sebenarnya tantangan sehingga perlu dilakukan Cortex ini Bang? Baik, Kak Kori, kawan pajak, memang terkait registrasi ini, kalau dikatakan tantangan saat ini memang bisa kita lihat sendiri sebenarnya ya. Pertama adalah keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran. Jadi memang kalau boleh kita katakan sebelum menggunakan NIK ini, kan ini datanya redundansi nih Kak Kori ya. Jadi dari data NIK, kemudian di sini direkam lagi, kan ya. Memang itulah yang coba dieliminir atau dihilangkan dari proses bisnis nanti ke depannya. Nah, kemudian saluran pendaftaran WP terbatas. Sebenarnya kita sudah 3C nih tadi ya, udah Klik call kantor ya. Nah, nanti ditambah lagi nih saluran lain. Tadi itu yang sempat dikatakan oleh Bang Mistiar melalui dari instansi-instansi lain ya, seperti SABH, SBHU, nanti bisa juga nanti di situ ya. Iya. Terkait pendaftarannya. Kemudian proses bisnis registrasi belum seluruhnya terintegrasi itu tadi ya. Jadi masih 3C, masih harus kemari. Jadi memang masih terbatas ini Kak Kori, kawan pajak ya. Nah, nanti dengan Cortex harapannya dengan 3C plus saluran lain itu akan terintegrasi. Jadi pendaftaran atau registrasi akan lebih andal datanya ya. Kemudian yang terakhir, integritas data WP dalam sistem belum optimal. Nah, ini tadi kan karena dia redundansi ini Kak Kori ya, kawan pajak, bisa jadi data itu sendiri ada missing ini. Jadi memang yang dimaksud integritas si data itu belum optimal. Jadi begitu Kak Kori tantangan-tantangan terkait registrasi ini. Baik Bang Leo.
kita masuk ke penggunaan nih ya Bang ya. Kan nanti wajib pajak akan ke Probis registrasi. Benar. Itu gimana Bang caranya menggunakan proses bisnis registrasi di Cortex Bang? Iya, kembali ya Bang Leo ya. Ya. Kita masih ini Baru menyampaikan baru informasi informasi awal. awal ya, karena kita masih tetap akan menerima hands-on ataupun aplikasi di bulan 6 tadi ya Bang ya. Semoga bisa diimplementasikan. Namun kita bisa spill sedikit nih tentang di bagian-bagian sih cara untuk mendaftarkan di Probis registrasi ini. Nah, ini kita bagi dua untuk wajib pajak lama dan baru. Yang untuk wajib pajak lama itu silakan masuk ke halaman Cortex. Nah, yang kedua adalah pilih reset password. Itu kita belum bisa gambarkan ya Bang ya. Bagaimana ya? Bisa kita tunjukkan nih wujudnya. Iya, tapi nanti akan ke depan akan kita lebih Iya. update lagi Bang terhadap apa penggunaan registrasi ini. Kemudian tadi kembali ke pilih reset password, kemudian pastikan email yang telah didaftarkan di DJP Online ada email aktif dan valid. Nah, sekarang tentunya kan kita kan ada validasi email ya Bang ya. Di menu DJP Online itu selain dari kita harus memvalidasi NIK kita atau memadakan NIK kita menjadi NPWP dan sebaliknya, kita juga harus memvalidasi KLU, alamat dan juga email. Itu yang terpenting. Mendaftar NPWP aja sekarang udah pakai email ya Bang ya. Jadi tentunya harus dipergunakan dengan email yang aktif. Kemudian tautan reset password tersebut akan dikirimkan ke email yang aktif yang tadi saya sebutkan. Yang keempat adalah pilih tautan tersebut dan lakukan perubahan password. Dan yang kelima, masuk ke halaman Cortex dengan password yang terbaru. Itu mungkin seperti halnya kita buka web-web yang lain ya Bang ya. Seperti Apa dulu Bang, mesti membayangkan dulu ya. Iya, mungkin kita bisa bayangkan kita implementasikan ke misalnya contohnya ini bukan endorse ya, kayak Facebook atau Instagram itu kan kayak kita merubah password kan kayak gitu ininya Bang, step by step-nya. Secara Ya. dasar sama sebenarnya. Sama semua Bang. Kemudian ini yang untuk WP baru nih, mungkin banyak ceritanya nih. Nah, untuk WP baru itu yang pertama adalah masuk ke halaman Cortex. Yang kedua, pilih menu New Registration. Yang ketiga, isi formulir dengan data identitas diri. Yang keempat, isi nomor HP yang aktif. Kemudian, autentifikasi akan dikirimkan ke nomor HP dan pastikan ada pulsa nih, minimal Rp500 nih Bang ya. Supaya ada ini ya, balasan. Balasan ya, tapi ini melalui pulsa ya Bang ya, bukan melalui dari mungkin sebagian orang dapat notifikasi itu dari WA atau apa, tapi ini tetap dari pulsa. Karena kenapa? Untuk menjamin nomor HP tersebut adalah aktif. Jadi kenapa dikirimkan melalui pulsa? Melalui pulsa dengan nominal Rp500 ya. Kemudian isi kode autentifikasi di kolom yang diminta, yang kemudian isi alamat email yang aktif akan dikirimkan autentifikasi ke email tersebut. Dan yang terakhir adalah isi kode autentifikasi di kolom yang diminta. Ya, semoga kembali ya Bang, kita mengharapkan ya Bang ya, semoga dapat terwujud di pertengahan tahun ini. Baik. Ya tidak apa ya Bang, supaya kawan pajak mendapatkan gambaran. Jadi nanti Supaya tidak kaget nih Kak. tidak kaget, iya benar. Terkait ini Bang Leo, pendaftaran NPWP tadi di Probis registrasi. Ya. Gimana dengan istri? Istri perlu punya NPWP nggak Bang? Baik Kak Kori, kawan pajak. Jadi kalau prinsipnya ya, kalau di terkait NPWP ini kita menganut namanya Family Tax Unit sebenarnya ya. Jadi satu keluarga itu siogianya satu NPWP nih. Satu NPWP, ya. betul. Nah, tapi tadi terkait bagaimana kalau istri bergabung atau tidak bergabung, kan ada aja kasusnya, kejadiannya ya. Nah, kalau istri bergabung dengan suami, tentunya nik istri tidak perlu diaktifasi nih Kak Kori ya, tidak perlu diaktifasi menjadi NPW, tetapi nik istri dan anggota keluarga lainnya harus didaftarkan di daftar unit keluarga. Ini tadi yang saya bilang tadi, Family Tax Unit ya. Nah, bagaimana kalau istri tidak bergabung? Ini kan ada aja nih ya, istri tidak bergabung. Ini kalau di SPT ini ada kalau mission MT itu ya Kak Kori ya, kan pajak MT ya. Melaksanakan kewajiban terpisah ya, atau dia juga bisa pisah harta ya. Pisah harta atau PH. Nah, PH ya. Nah, ini istri tidak bergabung dengan suami, tentunya ya nik istri diaktifasi menjadi NPWP. Karena dia memilih sendiri ya, tentu dia harus diaktifasi ya menjadi NPWP ya. Nah, kemudian duk suami berisi istri dan anggota keluarga lainnya, sedangkan duk istri hanya berisi istri seorang. Jadi terpisah dia ya, terpisah. Tadi kan untuk yang suami
beserta dengan anggota keluarga lainnya, sedangkan si istri saja. Jadi seperti itu Kak Kori, kawan pajak. Iya, baik Bang Leo. Terkait validasi tadi ya Bang ya, kalau orang pribadi kan dipadankan NIK NPWP dan itu sudah berjalan ya Bang ya. Iya. Kawan pajak pasti sudah melakukan pemadanan NIK NPWP. Untuk validasi NPWP badan hukum itu gimana Bang? Nah, tadi kan ada pihak lainnya ya Bang ya. Iya. Pihak lainnya itu misalnya ya contohnya ini untuk badan hukum itu seperti perseroan terbatas, perseroan persorangan, yayasan, perkumpulan dan koperasi itu melalui sistem administrasi badan hukum. Dan kemudian untuk badan usaha itu seperti CV, firma dan persekutuan perdata melalui sistem administrasi badan usaha atau SABU di Jen AHU. Nah, untuk badan lainnya itu melalui portal wajib pajak, kontak center, pos, jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP, KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP, penyedia jasa administrasi perpajakan, gitu ya Bang. Ya. Gitu Mbak Kori. Ya. Baik Bang Leo, Bang Mistiar, tidak terasa ya, sudah 30 menit berlalu. Kita sudah melaksanakan tanya jawab terkait pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex ini. Ya, gimana nih Bang Mistiar, Bang Leo, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan kepada kawan pajak terkait Kortex, khususnya Probis registrasi? Mungkin closing statement aja Bang. Closing statement Closing mungkin dari Bang Mistiar. Iya, Oke, Bang baik. Sebagai closing statement ya. Kalau mengutip kata-kata bijak mungkin ini. Kata-kata Kak bijak Kori. dari perubahan. mana nih Bang? Ya, Di Thailand atau di Cina nih Bang? Perubahan adalah sesuatu yang pasti ya. Jadi yang kata orang sih yang malah yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Iya. Jadi memang dari apa ya, perubahannya dari 1000 langkah, satu langkah yang di awal yang tersulit nih Kak Kori, kawan pajak. Jadi Langkah memang pertama ya Bang iya, jadi kawan pajak ya mudah-mudahan dengan perubahan nanti sistem ini mengantarkan kita ke sesuatu yang lebih baik, begitu Kak Kori, kawan pajak. Baik, kawan pajak, sampai di sini dulu obrolan kita pada hari ini. Semoga sekarang kawan pajak ada gambaran ya, abang-abang, tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex ini. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini dari tim penyuluh KPP Madya Medan, Bang Leo dan Bang Mistiar. Nah, kawan pajak, untuk lebih memahami tentang Kortex ini, kawan pajak boleh menonton video-video tentang proses bisnis yang ada di dalam Kortex. Ada di kanal YouTube Ditjen Pajak ya, kawan pajak. Silahkan di follow dan di subscribe. Dan juga simak terus Siniar KPP Madya Medan, podcast 123, untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate seputar perpajakan. Nah, kawan pajak juga boleh ya memberikan masukan terkait topik apa yang kawan pajak inginkan disampaikan di podcast berikutnya. Boleh menyampaikan di kolom komentar atau melalui WhatsApp KPP Madya Medan. Kita akhiri ya, abang-abang. Ya. Sangat harum bunga di taman. Cakep. Banyak kembang aneka rupa. Sampai jumpa kawan pajak sekalian. Semoga kita kembali bersua. Sampai ketemu di podcast 123. Siniar KPP Madya Medan berikutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali ya kawan pajak. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.